Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita misteri reading lagi, tapi seperti biasa sebelum reading kita ritual candle. Kalau yang nggak mau ikut silakan di skip ya. Ritual candle ini untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua, karena lilinnya sudah aku ritualin. Jadi kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita malam ini pakai Seven Chakra, membersihkan atau meng-cleansing cakra-cakra dalam diri kita supaya stabil dan balance. Oke? Aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Selamat bergabung buat kalian yang sudah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku. Aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, ngasih thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all. I love you sekepon. Ini aku tarik dulu. Oke, ini ada apa? Self-respect. Aku disclaimer dikit ya sebelum reading. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan ini, karena ini readingan general banyak orang kolektif ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Kenapa tadi aku ingatin yang nggak mau ikut ritual candle, di skip aja. Karena ini channel aku memang ada program, bukan program sih, ada sedikit lah dengan ritual itu supaya kalian healing. Karena ada yang komen kayak dukun aja pakai-pakai gitu katanya. Mami memang dukun, dukun. Kalian mau mami sumpah, mami sumpah. Mami kutuk jadi sukses semua, mami kutuk jadi healing semua. Itu dia. Ya, oke, kita lanjut ke readingan. Oke, di sini ada self respect ya. Ini tentang pandangan orang, pandangan seseorang kepada diri kalian. Ya, ada sepertinya yang memiliki ketertarikan terhadap diri kalian karena melihat ada respect yang mungkin saja sudah kalian berikan atau kalian pernah berikan kepada dia. Kalau yang sudah kalian kenal, ini belum diketahui ya seseorang ini. Atau self-respect ini adalah dia melihat sesuatu di dalam diri kamu yang bersinar tentang respect-respect yang kamu lakukan atau kamu berikan kepada lingkungan atau kepada orang-orang yang kamu sayangi. Ya, energi bottom of the deck ya, di sini ada yin dan yang, ada stability, ada balancing. Ada keinginan menggapai dan diterima. Ya, ada yang merasa bahwa kamu itu memiliki satu balancing tertentu dalam diri kamu. Misalnya kamu nggak balancing secara ekonomi, mungkin kamu balancing secara pemikiran, balancing secara spiritual. Ada yang dilihat dari diri dia bahwa self-respect dalam diri kamu itu besar. Hari ini agak beda readingannya, aku coba pakai kartu ini. Energi dia saat ini, siapapun dia, di sini ada justice ya. Justice ini tentang pertimbangan.
ada decision atau final decision yang sedang ingin dia buat terhadap diri dia. Mungkin seseorang ini atau dia ini selama ini sedang dihadapkan dengan situasi kebimbangan untuk mengambil sikap atau tindakan atau keputusan apapun di dalam diri dia. Dan di sini ada Four of Swords, ya, memilih untuk let it flow, mengalir, mengikuti takdir semesta, ya. Nggak terlalu memaksakan satu kehendak lagi dalam kehidupan dia. It's mean artinya dulu pernah di posisi yang mungkin terlalu ngoyo atau terlalu ngebet dengan sesuatu harus dia dapatkan, ya. Kemudian ada Eight of Wands, ada keinginan untuk terkoneksi, ada keinginan juga untuk bertransformasi. Beberapa ada energi orang masa lalu ini sih yang pengen datang, ya. Artinya ada komunikasi yang ingin dia jalin kembali. Energi kalian di sini ada The Lovers, penantian. Apakah kalian menanti seseorang yang baru atau menanti seseorang yang lama? Yang jelas di sini kalian menginginkan kehidupan love life kalian normal lagi, ya, pengen melepaskan trauma masa lalu. Mungkin kemarin-kemarin takut menjalin hubungan, takut gagal lagi, tapi sekarang sepertinya ada kesiapan mental untuk menerima orang baru. Two of Cups. Ya, kenapa enggak? Why not me? Kalau ada yang mau datang lagi atau ada yang mau datang jika orang baru, kenapa enggak? Ya. Ini energi tentang kesiapan dalam love life kalian. Dan di sini ada Ten of Pentacles, ya. Ada kesiapan-kesiapan yang sudah kamu persiapkan. Misalnya, ini banyak yang udah bikin planning, ya. Misalnya nanti kalau aku udah punya pacar lagi, punya pasangan lagi, nanti rencananya mau gini, mau gitu. Hati-hati, jangan terlalu satset. Nanti terlalu sering diborong, cepet-cepet bosan, ya. Ini jadi imajinasi kalian udah banyak nih, nanti mau kencan di sini, mau di sana. Ini tentang kesiapan-kesiapan yang mana kalian memang sudah ready, sudah siap untuk membuka hati kembali, untuk nyaman lagi. Karena mungkin udah nggak mau terus-terusan berada di zona yang mungkin sendiri, hampa, atau kayak punya punya materi yang cukup atau bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, tapi kok masalah pasangan masih belum diberikan rezeki, seperti itu, ya. Jadi ini kayak tentang udah deh, perkara nunggu orang lama atau tidak, perkara seseorang mau datang lagi atau tidak, kamu berinisiatif untuk maju dulu, gitu. Oke, bottom of the deck di sini konektor antara kamu sama dia. Di sini ada Three of Cups, ya. Ada satu circle nih sepertinya kalian. Apakah kalian berada di circle yang sama atau ini juga dia pernah menghadirkan situasi third party, juga bisa, ya. Jadi ada dualitas. Aku nggak tahu masuknya kemana. Apakah memang kalian ini adalah orang-orang yang berada di circle yang nggak tahu, komunitas kah, pekerjaan kah, ya, atau di sosial media atau grup, ya. Atau ini tadi gambarannya seseorang yang pernah menghadirkan situasi third party, tapi ini ada energi pengen union deh. Kenapa sih yang ketarik orang lama terus? Kalian yang nonton nih rata-rata yang penasaran sama orang lama kah? Padahal ngarapin orang baru juga kan? Karena kalau aku lihat di sini ini energi orang baru sih, ya. Oke, kita lihat dari oracle-nya ada apa. Tuh kata cicak betul, cek. Nggak mitos itu, ya. Oke, di sini ada shocking. Kemudian ada pain. Kemudian ada memories. Kemudian ada possibilities. Kemudian ada konflik. Bottom of the deck-nya di sini ada shallow, ya, ada hollow, empty, burden. Ada energi tadi terkurung dalam satu zona yang hampa, kosong. Bisa melihat, nggak bisa meraih juga ada. Oke, di sini aku lihat ada shocking, ada turmoil, trouble, ada unexpected. Ada sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi dalam hubungan kalian. Ada trouble, ada masalah-masalah. Tapi unexpected ini juga bisa menggambarkan tentang akan ada kabar berita yang tidak kalian sangka-sangka juga datang. Karena tadi aku melihat ada energi baru sih, ya. Bisa jadi mungkin seseorang yang melihat respect dalam diri kalian adalah memang orang baru.
Kemudian sini ada pen, ada afraid, ada caution, ada apprehensive ya. Ini gambaran tentang hubungan yang ada cautionnya, ada peringatan di awal atau red flag. Mungkin banyak di antara kalian jika ini tentang orang masa lalu, mungkin ketika menjalin hubungan sebenarnya sudah tahu bahwa ini orang red flag, bahwa ini orang ada kode-kodenya, sehingga sebenarnya sadar sih bahwa hubungan ini kalau berpikiran realistis mungkin seharusnya tidak dilanjutkan atau tidak dimulai. Tapi nggak tahu, mungkin terbawa situasi atau terbawa arus akhirnya jatuh hati. Kemudian ada memories, ada reminiscing, ada dwelling, ada bittersweet, ada seseorang yang masih mengenang, ya, mengingat tentang memori yang pernah terjadi antara kamu sama dia. Orang masa lalu, jika orang baru, ini artinya seseorang yang pengen menciptakan memori dalam kehidupannya bersama kamu. Kemudian ada possibilities, ada free spirit, ada adventure, ada risk ya. Ini yang aku lihat hubungannya banyak kemungkinan yang masih gamblang, masih nggak jelas ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan ini serba salah di dalam diri kamu. Jika ini orang masa lalu ya. Jadi mungkin kemarin dicoba aja, siapa tahu kemungkinannya akan begini, siapa tahu akan begini. Tapi ternyata kemungkinan-kemungkinan yang diprediksi tidak sesuai dengan harapan. It's mean artinya di sini terlalu banyak petualangan yang kalian lakukan tapi tidak memikirkan resiko. Ya, karena ini hubungan yang ada risknya. Untuk orang baru di sini banyak kemungkinan yang sedang ingin dia coba atau ingin dia lakukan terhadap diri kalian. Dia tipe orang yang suka adventure dan dia akan mengambil resiko. Perkara diterima atau tidak urusan nanti. Oke, di sini ada konflik ya, ini energi orang lama, ada clashing, ada difference, ada incompatibility. Ya, terlalu banyak atau pernah terjadi konflik antara kamu dan dia. Orang baru ada frenemy nih di sini kalau konflik, artinya jangan-jangan dulu kalian pernah musuhan atau kalian diam-diaman, silent treatment, tiba-tiba jadi naksir-naksiran. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Six of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Five of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Three of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada dua ya, Three of Cup. Ya, aku jadi baca dualitas ya. Nanti aku nggak tahu apakah nanti orang baru yang ketarik energinya atau orang lama. Karena ini agak bercampur energinya. Ada energi lain. Ada strength, ada Leo. Tergantung dari tema nanti karena belum tahu nih temanya apa. Oke, di sini kalau aku lihat ada kerinduan, memoris lagi nih. Orang masa lalu sepertinya merindukan kalian. Ya, ada keinginan untuk bertegur sapa, bertemu atau bersilaturahmi. Ya, seseorang yang bisa dikatakan mungkin sudah lama kenal sama kamu. Jika orang baru mungkin adalah orang yang berada di satu circle. Ya, kalau yang tidak satu circle, it's mean artinya dia pengen memberikan sesuatu pengharapan kepada kamu atau buket bunga. Ya, yang jelas di sini orang yang sudah kalian kenal, orang yang sudah lama. Ya, dia juga orang yang pernah meninggalkan kamu. Jadi ini orang lama nih, pernah meninggalkan kamu sendirian dalam kehampaan, dalam ketidakstabilan. Beberapa juga adalah seseorang yang mungkin pernah memanfaatkan secara finansial atau materi, atau dia ini orangnya material thing deh gitu. Jadi memprioritaskan yang namanya kebutuhan hidup atau kemewahan atau sesuatu yang bisa di show up. Seperti itu. Jadi kayak masih butuh validasi dalam kehidupannya, sehingga kayak dia tuh paling gak suka kalau dia lagi bokeh, atau dia gak suka adalah kalau dia gak memiliki sesuatu yang bisa dia banggakan. Seperti itu. Three of Wands juga menggambarkan tentang adanya jarak antara kamu sama dia. Kemungkinan mungkin ada yang LDR atau virtual, atau memang ada yang bertemunya melalui sosial media.
Dia pintar banget menarik perhatian kamu, tapi sayangnya hubungan ini seperti nggak berkembang atau lama banget bergeraknya. Ibarat zaman saiki ya, orang udah pada naik lift, elevator, eskalator, apalagi karburator. Tapi dia masih naik tangga, artinya kan capek, artinya hubungan ini lelah banget, kayak nggak nyampe-nyampe ke tujuan. Cita-citanya, keinginannya sudah banyak di sini. Ada yang mungkin merencanakan menikah, ya, atau merencanakan hal-hal positif lainnya, tapi sepertinya pada pelaksanaannya kesulitan. Jika ini orang baru, ini orang ingin manjat hati kamu, ingin tertuju atau ingin datang kepada diri kamu, itu ya. Kemudian di sini ada Three of Cup. Three of Cup ini menggambarkan tentang third party. Mungkin beberapa hubungannya masih fun-fun aja, atau ini juga ada hubungan yang berkaitan dengan ruang lingkup pertemanan, atau kalian memang ada urusan pekerjaan, atau kalian tadinya ya mungkin satu ruang lingkup bermusuhan, tiba-tiba udah lama nih nggak ketemu, malah penasaran malah jadi ada ketertarikan. Ini banyak yang hubungannya fun aja atau masih di batas coba-coba kemarin. Nah, kalau ini orang baru, hati-hati ya, kemungkinan dia masih pingin men-challenge dulu atau kayak masih kompetisi dulu, melihat ya sebesar apa, sejauh apa misalnya hubungan ini bisa lanjut, karena mesti melihat dulu sisi baik dan sisi buruk salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak itu. Kemudian ada strength, dia adalah orang yang punya power, atau memang dia kayak punya controlling besar dalam hubungannya sama kamu ya. Mungkin selama ini kamu yang selalu luluh sama dia, selama ini mungkin kamu yang selalu misalnya nurut sama dia. Tapi jika ini orang baru, artinya dia pengen meluluhkan kamu. Ini ada buaya yang lagi dicaplok, mulutnya yang lagi dikekep. Artinya sebuas apapun ada yang bisa meluluhkan salah satu pihak. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang lumayan tinggi di sini ya. Power juga bisa menggambarkan mungkin gambaran bahwa dia punya satu posisi tertentu di pekerjaannya. Siapa tahu mungkin dia atasan, siapa tahu mungkin dia memang sudah mapan ya. Yang jelas di sini dia adalah orang yang bisa dikatakan lumayan dipandang, atau apapun yang menjadi ucapannya itu bisa dijadikan sebagai panutan, bisa jadi leader, atau dia punya posisi yang bagus di mata masyarakat juga bisa. Itu ya. Oke, kita lihat lagi. Aku masukin lagi. Di sini ada Two of Cup, ada lagi Two of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Wah, ini orang punya ketertarikan yang kuat sama kamu. Sekalipun kalau yang ini adalah energi orang lama, ya. Misalnya kalian sudah berpisah, sudah berjarak sekalipun, tapi ketertarikannya sama kamu masih kuat. Oke, kemudian The Hermit, Virgo. Oke, kemudian sini ada Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Five of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Energi kalian secara keseluruhan di sini ada King of Swords, defensif, jaga jarak. Beberapa masih ada yang overthinking. Ada yang lebih berhati-hati, tapi tetap berani untuk mengepakkan sayapnya, untuk maju. Kalian adalah orang-orang yang sekarang belajar atau bahkan sudah jadi orang yang lebih bijak. Sepertinya ada spiritual awakening yang sudah terjadi dalam diri kalian, sehingga ada kebijaksanaan yang meningkat dalam diri kalian. So, aku melihat seseorang ini punya ketertarikan spesial terhadap diri kamu. Ketertarikan ini mengarah kepada satu karakteristik, ya, yang dia lihat dari diri kamu. Jadi, apakah
karakteristik kamu adalah seseorang yang misterius, atau kalau memang kamu adalah orang yang dewasa, atau memang hal-hal yang menjadi speknya dia. Jadi kayak dia ngelihat kamu tuh sisi misterius kamu itu adalah sesuatu yang dia inginkan. It mean artinya kamu punya kriteria yang dia inginkan, ya. Makanya di sini dia punya ketertarikan besar terhadap diri kamu. Dengan Knight of Cups sebenarnya ada energi pingin datang, pengen menyatakan, pengen menyampaikan pesan mungkin, kode mungkin, atau secara langsung apa yang menjadi hasrat, intention atau niat dan keinginannya. Ya, tapi beberapa di sini sepertinya masih memperhatikan kalian. Dalam artian apa? Mungkin dia melihat apakah kamu pernah mengalami di situasi patah hati, kecewa, atau bahkan kehilangan. Sepertinya kalau ini adalah tentang kehilangan, jika ini adalah orang baru, maka dia ingin mengisi kekosongan yang ada di dalam diri kamu. Tapi jika ini adalah kehilangan yang akan datang ini misalnya orang lama, it mean artinya mungkin ada penyesalan dalam diri dia. Kenapa kemarin dia menyia-nyiakan kamu, ya, atau dia mengabaikan perasaan ataupun perhatian-perhatian yang kamu berikan. Karena di sini seperti ada pertimbangan atau situasi juggling, ya, atau dihadapkan dengan situasi pilihan. Ketika dia ingin hadir ke dalam diri kamu atau menyatakan perasaannya tadi atau ketertarikannya tadi, yang dia lihat dulu adalah kamu sudah settle belum. Jangan sampai dia masuk ke dalam kehidupan kamu atau menyatakan perasaannya kamu masih marah, masih berapi-api. Atau kalaupun ini jika orang baru, misalnya dia ingin menyatakan perasaannya, kamu melakukan suatu penolakan. Karena apa? Kamu belum tuntas. Artinya kamu kayak masih agak trauma, nanti dulu deh. Kalau mau deket jangan dulu deh. Aku masih patah hati nih. Aku masih kecewa nih. Seperti itu. Ya, jadi ada sedikit dalam niat besarnya di sini ketika dia melihat kamu ini adalah seseorang yang menjadi kriteria dia, terutama tadi self respect yang kamu miliki, tapi juga ada kecemasan dalam diri dia, apakah ya kamu sudah benar-benar nantinya bisa nerima dia, atau kamu masih pengen healing dulu, atau kamu masih butuh space dulu. Tapi tanpa kamu sadarin atau bahkan sudah kamu sadarin, orang ini selalu ngintipin kamu, selalu memperhatikan kamu dari kejauhan. Aku bisa katakan di sini sekitar 35% orang baru, 65%-nya energi orang lama, ya. Temanya apa? Oh ya, kamu adalah kriteria yang dia inginkan. Ya, itu sebabnya dia memiliki ketertarikan terhadap diri kamu. Tapi bisa juga ini ceritanya adalah orang masa lalu, tapi mungkin ketika awal dia punya ketertarikan sama kamu, who knows, bisa jadi juga. Karena tarot itu energinya bisa maju mundur, ya. Kadang-kadang yang terbaca yang sudah berlalu, kadang-kadang ada yang akan datang atau yang sedang terjadi. Past, future, chance. Oke, kita lihat kriteria apa sih yang sebenarnya membuat dia tertarik sama kamu. Aduh, jatuh, Ini dia. Kebalik, deh. Ada judgment. Aku dalam readingan sambil aku ngasih tahu, ya. Jadi nggak monoton sebenarnya, nggak disetel itu sih. Namanya juga mystery reading. Yang ketarik orang baru, kayak sekarang ada gambaran orang baru, ya aku baca. Kalian apalagi yang sudah sering nonton, kalian bisa lihat kilasan-kilasannya di readingan-readingan berikut. Kalau readingan-readingan yang udah berlalu, ya. Tapi kalau memang ada gambaran ternyata orang baru, tetap dibacakan juga gitu. Jadi bukan mami readingnya orang lama terus katanya, pengennya orang baru. Kalau kalian pengen nengok orang baru, itu aku bacanya ada satu kali. Kalian bisa cek di bagian pilih kartu. Silakan scroll ke bawah, ya, karena itu adalah readingan yang dibacakan sekali seumur hidup di channel aku. Karena kalau dibacakan berkali-kali tentang jodoh, tentang orang yang akan mendampingi kamu, nanti bertumpuk-tumpuk, kamu nggak tahu yang mana satu, ya. Gitu, ada konsepnya semua. Four of Cups, ya. Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian di sini ada Magician. Jadi baca bukan asal baca, memangnya baca buku. Kemudian di sini ada Death, Scorpio. Oke. Ya, kriteria yang dia membuat dia tertarik sama kamu adalah di sini ada judgment, ketegasan, lugas,
dewasa, ya. Mungkin selama ini kamu pernah menjadi motivasi buat diri dia, ya. Kamu pernah menjadi orang yang bisa diandalkan, entah ini di bidang pekerjaannya, kehidupan, atau sekedar saran-saran lainnya. Tapi jika ini orang baru berarti kriterianya sama, ya. Nggak tahu apakah itu ke dia atau ke orang lain yang kamu lakukan, tapi dia melihat, tapi dia tahu. Seperti itu. Kriterianya lagi di sini adalah kamu adalah seseorang yang setia. Ketika kamu sudah merasa memiliki satu orang misalnya, atau kamu sudah yakin dengan dia, maka kamu akan tetap bersama dia, nunggu dia. Ya, sekalipun misalnya hubungan ini adalah hubungan third party, walaupun kamu tahu mungkin dia berbahagia di sana sama pasangannya atau sama yang lain, tapi kamu tetap di sini ibaratnya menjaga hati kamu. Sekalipun ada orang lain yang menawarkan perasaannya kepada diri kamu, mungkin kamu akan pikir-pikir ulang kembali. Kesetiaan, loyalitas, dan kesabaran itu kriteria yang dia lihat dari diri kamu, ya. Kemudian magician, kriterianya kamu adalah orang-orang yang penuh dengan ide kreatif. Kamu adalah orang yang gampang memulai sesuatu atau bisa dikatakan tidak patah semangat. Oke, kegagalan hari ini ya sudah, udah gagal mau bilang apa? Besok kita coba aja lagi yang lain. Atau kita coba gini, walaupun untuk urusan cinta nggak gampang coba-coba ya. Ini tentang kreativitas ide dalam diri kamu. Artinya kamu orang yang tidak patah semangat, tidak patah arah ketika kamu dihadapkan dengan suatu permasalahan. Even mungkin kalau yang ini adalah energi orang lama, mungkin ketika sudah terjadi masalah pun kamu masih mencoba menawarkan saran-saran atau bentuk-bentuk perbaikan-perbaikan dalam hubungan kalian supaya tetap bisa berjalan. Itu. Kriteria yang kamu miliki lagi adalah the world. Kamu adalah orang yang berjiwa bebas. Walaupun mungkin bukan bebas dalam pergaulan percintaan atau bebas dalam pergaulan seks misalnya, tapi kamu berjiwa bebas ini artinya wawasan kamu luas. Kamu mungkin adalah orang-orang yang smart atau kamu orang-orang yang memahami tentang banyak hal. Jadi kayak diajak ngobrol begini nyambung, diajak ngobrol begitu nyambung, fleksibel. Apalagi tentang pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan dunia luar. Ya, artinya kepintaran kalian atau smartnya kalian itu menjadi kriteria dalam diri dia. Bahkan ini tentang jiwa bebas, bahwa kamu adalah orang yang open-minded. Itu. Kemudian kriteria kamu yang dia lihat di sini adalah death. Death ini adalah sesuatu yang kalian akhiri. Artinya mungkin ketika bertemu sama dia, jika ini orang lama, mungkin dia melihat ketika bertemu sama dia, kamu benar-benar sudah mengubur kenangan-kenangan di masa lalu kamu. Benar-benar mengubur hal-hal yang sudah berlalu. Tapi jika ini orang baru, maka dia punya harapan. Ketika nanti dia masuk dalam kehidupan kamu, kamu juga pasti akan meninggalkan masa lalu kamu. Proses move on hanya tergantung pada energi orang baru. Jika memang orang baru ini masuk, biasanya paling gampang meninggalkan orang lama. Apalagi kalau orang baru bisa menyaingi kelebihan-kelebihan yang terjadi pada orang lama. Itu, ya. Oke, itu ya kriteria-kriteria kamu. Kita lihat perasaan dia ke kamu seperti apa. Dan harapan dia dalam hubungan ini apa. Di sini ada Six of Wands. Perasaannya ke kamu Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada High Priestess. Kenapa ini kartunya? Ai. Kemudian di sini ada Ace of College atau Ace of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada The Empress. Stop dulu sebentar. Kalian bisa tarik nafas dulu sesaat. Ini apinya lagi bagus. Silakan kalau yang ingin berafirmasi
keinginan-keinginan kalian, termasuk menarik doi untuk kembali lagi juga silakan. Ada pesan dari Dewa Api. Aku kasih waktu sejenak buat kalian mengafirmasikan. Tutup mata kalian, taruh tangan kiri kalian di dada atau tangan kanan boleh. Ya, afirmasikan apa yang ingin menjadi afirmasi kalian. Oke, selesai. Kalau mau lanjut ditarik lagi. Kalau belum selesai kalian putar lagi ke belakang di saat api tadi menyala sampai merinding. Ada doa aku yang terrealisasi juga nih. Oke, kita lanjut ya. Perasaan dia di sini dengan Six of Wands, artinya ingin memenangkan hati kamu. Ya, jika orang baru ya ingin memenangkan hati kamu, jelas. Tapi jika orang lama ingin memenangkan hati kamu kembali. Perasaannya ke kamu di sini tenang banget, kalem. Dia melihat mungkin dari perawakannya kamu ini membuat dia merasa tenang ketika melihat kamu, mengingat kamu atau mengenang kamu atau hanya sekedar melihat foto kamu. Ya, perasaannya stabil ke kamu. Kemudian di sini ada Ace of Cup, perasaannya ingin mengawali, ingin memulai satu hubungan baru, ingin menyatakan atau menyampaikan apa sih yang menjadi perasaan dia terhadap diri kamu. Kemudian di sini ada Two of Wands, ya. Perasaannya ke kamu memang di sini lagi-lagi memang tentang pertimbangan ya. Tapi ini lebih kepada kayak masalah waktu sih yang ingin dia lakukan. Mungkin beberapa di sini ada yang akan memberanikan diri misalnya menyatakan dalam waktu dekat. Tapi ada juga yang mungkin ingin menyelesaikan dulu ritual lebaran. Mungkin karena lebaran ini bakal ribet, nanti takutnya nggak punya waktu, takutnya begini, sehingga mungkin ada penundaan. Tapi perasaannya di sini kalau yang aku lihat memang seperti sudah menjatuhkan pilihan kepada apa yang menjadi pilihan dia. Perasaannya ke kamu di sini dengan Empress nyaman. Dia merasa kalau sama kamu itu tenang, damai, ada kebahagiaan yang bisa dia dapatkan. Ya, oke, kita lihat harapan apa sih yang dia inginkan dari tema ini. Dari ketertarikannya itu harapannya apa terhadap diri kalian? Ada Two of Coin, ya. Kalau kalian itu jangan juggling-juggling lagi, atau kalian benar-benar bisa menentukan pilihan. Harapan dia adalah kalian bisa menentukan kepastian. Ya, jika ini orang baru ya itu artinya pilihan mau nerima dia atau tidak. Misalnya ya terima aku dong gitu. Artinya supaya kalian itu jangan labil lagi yang diharapkan dia. Tapi jika orang lama ya mungkin apa sih yang selama ini jangan marah lagi misalnya ya. Yang diharapkan dalam hubungan ini adalah tentang keputusan artinya. Yang dia harapkan apa? Oke, di sini ada King of Swords ya, pemikiran. Jadi dia itu pantas untuk kamu pikirkan lagi. Ya, jadi kalau misalnya kamu masih awal-awal udah nolak, udah nggak mau, aku masih kecewa, masih sakit hati, ya maksud dia ambil space lagi deh, kamu pikir ulang lagi gitu ya. Yang dia harapkan adalah kamu berpikir bahwa ada niat positif yang ingin dia berikan terhadap diri kamu. Kemudian, apalagi yang dia harapkan dari koneksi ini ada Three of Cups, renewal, union jika ini orang lama, tapi jika ini orang baru ya sama, ingin merangkul, ya, ingin memiliki satu hubungan supaya ada kebahagiaan, ada fun. Tapi kalau orang baru, saran aku tetap memperhatikan, jangan terlena dulu sama orang baru, tapi kalian harus tahu latar belakang ya, biar nggak jatuh ke lubang yang sama. Kemudian yang dia harapkan dari hubungan ini ada Hangman, melepaskan keraguan-raguan. Ya, kalau kamu ragu-ragu sama dia, coba dilepaskan. Dia kayak pengen melihat kamu itu, coba deh sesekali melihat sudut pandang ke dia. Ya, jangan melihat sisi buruknya aja, tapi coba lihat sisi baiknya juga. Ini kalau orang lama berarti minta diberi kesempatan lagi. Atau kalau orang baru adalah coba lepaskan apa sih yang menjadi penderitaan kamu, yuk kita jalanin sama-sama. Selama ini mungkin dia melihat kamu terjebak dengan situasi yang sebenarnya bisa kamu lepaskan tapi belum ingin kamu lepaskan. Itu yang dia harapkan artinya tentang kejelasan. Biasanya ini kan kartu tentang tidak jelas, kajol, kagak jelas. Yang dia inginkan adalah kejelasan ya dari situasi ini.
Oke, di sini ada Ace of Swords ya, yang dia harapkan. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Yang dia harapkan adalah new beginning, awal mula baru, perkataan baru, ucapan baru, kalimat baru yang disampaikan. It's mean artinya ketemu, ngobrol, menyampaikan sesuatu, apa yang mungkin perlu disampaikan, apa yang mungkin mengganjal selama ini. Artinya perbincangan. Oke, energi dia secara keseluruhan kebalik. Ada Ten of Coin, ya. Pengen memberikan loyalitasnya kepada kamu. Pengen nyaman lagi, pengen damai lagi, pengen bahagia lagi. Pengen punya satu tujuan, ada rumah di ujung sini, istana. Artinya dia punya pengharapan bahwa hubungan ini bisa naik level, ya. Bisa high quality lagi. Kalau kemarin levelnya biasa, sekarang pingin dinaikin jadi eksklusif. Oke, kita cek zodiak. Itu ya udah terlihat ya. Oke, di sini ada Cancer. Kemudian ada Aquarius. Kemudian ada Gemini. Kemudian ada Libra. Kemudian ada Leo. Kemudian ada Aries. Bottom of the decknya Capricorn. Inisial nama ada N, ada X, ada E, ada Z, ada V, ada L. Oh ya, kemarin ada yang nanya, Mami kok sekarang rajin banget sih bikin readingan zodiak. Mami tuh lagi dibilang taruhan, nggak taruhan sih. Cuman ada target subscribernya sampai di angka tertentu, makanya harus banyak bikin readingan. Jadi bikinlah readingan zodiak lebih rutin gitu. Kebetulan waktunya juga lumayan ada. Gitu, ada target. Setiap manusia punya target, ya. Oke, di sini ada U, Y, W, A, C, R. Kemudian ada 4, ada 23, ada 11, ada 31, ada 19, ada 6, 29, 2, 14, 3. Atau maaf decknya 30. Kita baca buku masih tentang sabar paling dalam. Kemarin sudah di sini, sekarang kita masuk bab baru, halaman baru, sorry. Di sebuah taman, aku melihat beberapa jenis bunga. Ada yang cantik, ada yang harum, ada yang layu. Bahkan tak jarang banyak yang hancur. Bunga yang cantik memberikan keindahan pada sekelilingnya. Bunga yang harum mengeluarkan baunya di seluruh taman. Bunga layu yang kemudian hancur akan menjadi sumber kehidupan untuk bunga yang bahkan tidak mengenalnya. Silakan kalian maknai tentang perbungaan itu. Agak berat, tapi kalau kalian maknai, kalian akan paham. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye,